Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahama Al-Mudaqiq, imam yang mumpuni ilmunya, Ayan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyarli Al-Hijrah, tokoh ulama abad 14 Hijriyah, hingga Imam Ulama Al-Haramain, imam ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriyah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaedah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat mendahului dia. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada K.H. Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi: Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya, Hasahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Hatib Asy-Syambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Hatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad bin Syekh Abdurrahman Al-Falimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani, Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani dan lain sebagainya. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gara-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. 6. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya.
Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terbesar. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam harus dibebaskan dari ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia serta menggulirkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus. Mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda membentuk Kedatangan dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang menjadi ulama berpengaruh Syekh Muhammad Mahfuz Eka masih Syekh Khalil Al-Bantalani, Madura Syekh Kubabis Ahmad Bati Asampur Syekh Kubabis Muhammad Asnawi Al-Bantani, Caringin, Labuan, Pandeglang Syekh Arsyadawi Al-Bantani, pejuang geger pengajar di Masjidil Haram Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, Thailand Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani, Syekh Nawawi Asal Darat As-Samarani Hashim Asy'ari, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah Hasan Genggong, pendiri pesantren Zaidul Hasan Genggong Ahmad Abdurrahman, pendiri Sumatera Barat Hatta Jamaluddin, Singapura Hadalu, Perak, Malaysia Hasan Asy'ari, Bawean Hanafi, Tangerang Abu Jafar, Tirta Yasa, Serang Haiyas, Kagilan, Serang Hawashid, pejuang geger Cilegon 1888 Hasan Kasim Al-Bantani, pejuang geger Cilegon 1888 Abdurrahman, pejuang geger Cilegon 1888 Harun,
adalah sebagai berikut. Al-Sayyid al-Ulama al-Hijaz, tokoh ulama Hijaz atau Sayyidul Nawawi kedua. Orang pertama yang memberi gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Baghdadi, tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Ayan, ulama Al-Qarn Ar-Ram Asy'ari al-Mustafa, Imam ulama Al-Haramain, ulama dua kota suci. Doktor ketuhanan orang pertama yang memberikan gelar ini pada Syekh Nawawi adalah Christian Snow Al-Syekh Al-Fatih, disematkan oleh kalangan pesantren. Bapak kitab ini Indonesia, disematkan oleh para ulama Indonesia. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Al-Muslimah di Al-Talib wa Hadirin di Al-Masjidil Al-Haram, beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif, hingga karyanya mencapai 100 juz lebih yang meliputi berbagai disiplin. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah Ya Rabbi bil Mustafa wani maqasidana waghfir lana dhanbana ya Kasih Al-Marudiyah Syarah Matan Al-Jurumiyah Fat Al-Ghafir Al-Hatiyah Syarah Nadam Al-Jurumiyah Musama Al-Kawakib Al-Jaliyah Nur Al-Dalam Al-Manduma Al-Musamah Bi Akidah Al-Awam Tanki Al-Kaul Al-Hadsid Syarah Lubab Al-Hadid Madarij Al-Su'ud Syarah Maulid Al-Barzanji Targib Al-Mustaqim Syarah Mandumah Maulid Al-Barzanji Fat Al-Samad Al-Alam Syarah Maulid Syarif